Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bintang arcs sama bintang-bintang quarks, atau bisa dibilang ini arcs ini arguments dan quarks ini tuh keyword arguments. Jadi mungkin kita mulai dulu dari yang bintang arcs ini. Nih misalnya pertama-tama aku mau buat fungsi, dan ini juga masih berhubungan sama fungsi ya, dua hal ini. Tapi dia itu berbeda ya, mirip lah, tapi ya gitu. Jadi kita mungkin langsung buat fungsi, misalnya fungsi. Terus aku mau fungsi itu buat menjumlahkan, terus dibagi tuh, menjumlahkan dua bilangan yang berbeda. Sebentar, bilangan hasil dari penjumlahan itu dibagi ya. Jadi buatnya begini, kita langsung aja return A tambah B, terus dibagi ya, atau mungkin dikali 0,5 biar gampang. Nah ini kita coba dulu, pastiin kalau fungsinya berjalan, misalnya kayak 640 sama 60. Ini kita print dulu. Kita run, kita dapat outputnya 50, yang dimana ya benar ya, ini kan 40 tambah 60 itu 100, terus dibagi 2 jadi, atau dikali 0,5, atau dikali 50% itu jadi 50. Udah bekerja. Dan gimana kalau, nah ini pertanyaan ya, gimana kalau kita punya angka yang lebih banyak gitu ya. Jadi misalnya aku mau tambahin lagi argumennya, ini ada 100 di sini. Kalau kita run, dia kan bakal error, bilang takes two positional argument but 3 were given. Jadi maksudnya itu kita punya dua argumen posisional, yang dimana itu adalah A dan B ini, tapi yang kita kasih argumen itunya 3 ya. Nah kalau kalian tahu kan, si 40 ini yang angka yang pertama di sini, berarti kan dia bakal masuk ke parameter A, terus yang 60 itu ke parameter B, sedangkan yang 100 gak ada. Nah yang biasa kita lakuin itu ya aja tambahin aja parameternya gini, jadi C, jadi dia aman ya itu. Terus misalnya kalau aku punya banyak lagi, misalnya ya 50 terus 50 lagi gitu, ya aku tambahin C, terus tambahin parameter D sama E gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya banyak, kayak udah puluhan gitu ya, kita sebenarnya nggak perlu lakuin itu ya. Yang perlu kita lakuin itu pakai yang namanya arcs ini. Jadi ini mungkin kalian lihat dulu ya, misalnya ini kita hapus lagi. Nah ini kita ganti, kita return misalnya arcs di sini. Kita run dulu. Ini ada yang error. Nah kita harus sum dulu, lupa. Kenapa ini harus di sum? Karena arcs ini tuh dia bakal, ya ini benar ya. Terus kita coba langsung aja return arcs di sini biar kalian lihat. Terus misalnya ini kita tambahin jadi 100 lagi 10 terus 1 gitu ya. Kita run. Lihat yang kalian lihat sini, ini adalah tipe data tuple. Outputnya tuple, kenapa? Karena kita kan tadi return arcs ya. Jadi intinya itu yang mau aku bilang, arcs itu kayak bentuknya itu dia tuples, yang dimana makanya kita tadi sum gitu ya. Dan beda lagi dengan nanti ini quarks atau keyword arguments, itu dia bentuknya itu dictionary ya. Jadi seperti itu. Terus misalnya karena dia tuple, tentu saja kita bisa pakai, misalnya aku mau ambil si angka 100 ini
dia itu ada di indeks kedua ya. Kita coba kita run, dan dia yang keluar bakal jadi 100. Kalau indeks 0 ya jadi 40 ya. Dan ya mungkin itu seperti itu args. Dan satu lagi di sini sebenarnya namanya itu bukan bisa diganti ya. Ini misalnya kita ganti jadi ABC di sini. Ini nggak masalah, tapi yang programmer yang sudah biasa dilakukan itu ya args ya. Mungkin selama ada si bintang 1 ini di sini, dia bakal tetap berfungsi kayak tadi pakai ABC, masih berfungsi ya. Jadi seperti itu. Itu adalah args. Ini mungkin ya, kita lanjut ke quarks. Nah, ini kita komen dulu. Nah, quarks di sini kita mungkin mulai dari buat fungsi lain. Ada fungsi kita punya parameter misalnya mau nunjukin nama sama tinggi sama berat orang. Ini nama tinggi berat. Kita titik 2, terus baru deh kita langsung mungkin print aja, dan kita pakai format string. Ini sebenarnya kayak kita belum pernah belajar pakai format string ini ya. Jadi dia bentuknya kayak tadi. Dia buat dulu kayak gini, ada F di depan yang format. Terus kita isinya itu string kayak gini. Nah, jadi ini lebih gampang. Ini mirip sama kayak yang ditambah itu ya, jadi menggabungkan. Tapi di sini kan yang pasti kalian tahu kalau nama itu bakalan string, tinggi itu integer, berat integer ya. Jadi kita nggak bisa gabungin variabel yang nama yang dimana string dan variabel tinggi ini yang dimana integer ya, karena dia itu dua tipe data yang berbeda. Kalau kita pakai yang plus gini, dia bakal error. Jadi kita pakai format string. Bisa kalian lihat di sini kayak begini. Enggak deh, mungkin ini kan masih nah ini mungkin lanjut aja dulu. Kita selesai. Enggak sih, udah selesai nih ya. Nah, terus ini harusnya ada ini. Kita coba pakai dulu fungsinya. Fungsi terus misalnya namanya itu Afnan, terus dia tingginya 150, beratnya 50 gitu ya. Ini normal ya. Terus udah kita run dulu. Nah, nama Afnan, tinggi 150, berat saya 50 gitu ya. Ini mungkin gini aja. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya nggak ada bedanya tapi udah. Terus gimana kalau ini mungkin kita copy dulu, kita taruh bawah sini. Gimana kalau misalnya kita jadiin ini tuh pakai yang quarks ya. Bintang-bintang quarks. Nah, seperti ini. Terus ini mungkin jangan langsung print ini dulu. Kita misalnya print si quarksnya. Ya, terus kita run. Nah, ini mungkin namanya fungsi, jangan fungsi 2 di sini biar nggak sama yang di atas. Kita run, masih error. Nah, ini kan yang di atas ini yang nggak error. Tapi yang di bawah sini salah. Nah, mungkin kita langsung aja kayak gini misalnya ya. Misal kita tulis nama di sini, terus tinggi di sini, sama si berat di sini. Nah, udah nggak ada error lagi. Kita coba run lagi. Nah, bisa kalian lihat yang terjadi di sini, dia bakal ini kalian tahu ini apa? Ini itu dictionary ya. Jadi kalau si quarks atau keyword arguments ini
bentuknya itu dictionary, dan yang si args ini bentuknya tuple ya. Jadi ingat aja itu, dan kalau udah kayak gini kita bisa ambil satu nih, misalnya kita mau ambil nama, jadi tinggal tulis aja di sini. Kalau dictionary kan kita tulis key-nya ya, atau kuncinya, tulis nama di sini. Yang bakal keluar itu jadi Afnan. Kita tulis lagi misalnya berat. Yang keluar itu jadi 50 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus juga kita misalnya bisa kayak gini ya. Misalnya nama sama dengan quarks. Nama gitu ya. Oke, terus misalnya tinggi, quarks tinggi, terus berat, quarks keyword argumen berat. Tadi udah benar. Berat. Nah, terus kita bisa pakai ini deh. Kita coba duplicate. Kita ganti ini jadi ini ya. Nah, kita coba run. Sama deh outputnya sama yang di atas. Jadi ya seperti itu adalah keyword arguments ya. Oh iya, nih satu lagi. Kalau kalian tahu ya, kita sebenarnya bisa nih gabungin si args sama quarks. Jadi di sini args sama bintang-bintang keyword argument ya. Di sini ya dia sebenarnya panjang ya. Jadi mungkin nggak bakal aku jelasin di video kali ini. Jadi ya seperti itu. Jadi dia urutannya gini ya. Jadi harus ada args dulu di depan baru quarks-nya di belakang. Seperti itu ya. Ya mungkin cukup saja tentang args sama quarks aku di sini. Mungkin ya udah ya. Mungkin sampai jumpa aja di video selanjutnya.